Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini berbicara tentang domba yang hilang. Dan tentunya ini memiliki makna tentang bagaimana Allah dalam sukacita Allah merindukan setiap domba yang ingin kembali dalam satu kawanan. Atau bisa kita katakan bagaimana kasih dan sukacita Allah atas pertobatan setiap orang yang merasa dirinya berdosa dan kembali kepada kehendak Allah, memahami dan mengerti apa yang sudah dia lakukan, maka dia tinggalkan dan kembali kepada kehendak Allah. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca, kalau kita mendengar tadi bagaimana firman Tuhan yang menyapa kita. Ada yang dikatakan tadi lebih daripada sukacita 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Tentunya kita mengetahui sifat Allah dalam hal ini, yaitu kasih Allah yang mencari. Tentu satu orang pun dalam nats ini dikatakan sangat berharga. Dan Tuhan mengatakan lebih baik daripada 99 orang yang tidak mau bertobat. Nah, tentunya perumpamaan ini menggambarkan bagaimana kasih Allah yang senantiasa dan aktif untuk mencari orang-orang yang tersesat, untuk mencari orang-orang yang lepas atau jauh dari kawanan. Oleh karena itulah Allah menunjukkan bagaimana dia senantiasa aktif untuk melihat dan merindukan dan menginginkan satu orang pun adalah suatu sukacita dan suatu kebahagiaan. Bagaimana satu orang atau satu domba kembali di dalam kawanan. Dan dia adalah orang yang dikatakan dalam nats ini orang yang mau bertobat. Maka kita bisa melihat bahwa kasih Allah ini adalah kasih yang aktif mencari orang-orang yang tersesat dan secara aktif. Inilah yang bisa kita lihat di dalam nats ini. Tentunya tanpa pandang bulu, tentunya tanpa membedakan golongan. Tetapi bagi Allah ingin menunjukkan kasih-Nya untuk semua orang, siapapun dia. Ketika dia merindukan pertobatan, maka sukacita Allah akan hadir dalam hal ini menyambut orang-orang yang mau kembali, orang-orang yang mau hidup dan meninggalkan keberdosaannya. Dan tentunya dalam hal ini kita bisa melihat Allah tidak menunggu orang berdosa datang kepadanya, tetapi Ia turun tangan untuk mencari. Tentunya juga untuk menyelamatkan. Ya. Ada perbedaan. Bagaimana Allah yang aktif mencari, bagaimana Allah yang aktif untuk menyelamatkan. Dalam hal ini jugalah kehidupan kita disapa firman Tuhan ini. Dan tentunya inilah kerinduan yang besar. Bagaimana kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita juga merasa bahwa kita adalah orang-orang yang jauh, orang-orang yang berdosa,
orang-orang yang tidak di dalam kehendak atau kawanan Allah, bagaimana kita bisa juga melihat ke dalam kehidupan kita? Apakah kita layak juga untuk bertobat? Apakah kita juga dirindukan Tuhan untuk bertobat? Apakah Tuhan juga merindukan kita untuk kembali dalam kawanan-kawanan Allah, supaya kita juga bisa menghadirkan sukacita baik di dalam kehidupan kita dan juga di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat dalam hal ini Tuhan senantiasa mencari yang dibutuhkan. Bagaimana kita bisa mendengar suara gembala, bagaimana kita bisa melihat atau bagaimana kita bisa merespon suara gembala yang mencari. Karena setiap gembala yang mencari tentunya dia berkehendak untuk menyelamatkan. Maka respon kehidupan kita harus kita berikan, supaya kita tidak terlarut, supaya kita tidak semakin jauh dari kawanan, agar kita tidak semakin tertinggal dari kawanan. Berarti kita juga adalah gambaran dari domba yang tersesat, yang dikehendaki Allah, yang dicari Tuhan untuk diselamatkan di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya bagaimana kita juga menghargai itu, bagaimana kita juga melihat itu sebagai karya Tuhan yang mengasihi kita. Bagaimana kita melihat cara Allah yang aktif mencari, ingin menyelamatkan kita. Tentunya kita akan mengatakan begitu besarlah kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengatakan juga ternyata setiap jiwa kehidupan manusia sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Anda dan saya, kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Tak ada satupun di antara kita yang tak berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita memahami dan mengetahui kita berharga di mata Tuhan, bagaimana kita juga bisa melihat cara Tuhan itu, dan kemudian kita akan hormat dan tunduk atas cara Tuhan, menghargai, dan kita juga berharga di mata Tuhan. Maka Allah tidak mengabaikan dan tidak meremehkan siapapun di antara kita. Tidak diremehkan dan tidak diabaikan. Bahkan tidak dianggap yang paling hina. Walaupun orang lain, walaupun manusia menganggap saudara, teman, atau lain-lainnya, mereka menganggap hina. Tetapi dalam hal ini kita mau melihat bagaimana Allah yang tidak mengabaikan, yang tidak meremehkan, tetapi sangat berharga di mata Tuhan bagi orang yang mau bertobat. Oleh karena itu, pertobatan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Maka kita diajak untuk berpikir apa yang kurang, apa yang belum kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang belum kita capai sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam hal inilah firman Tuhan menyapa kita agar kita bisa melihat sisi kehidupan kita. Kemudian ketika kita memahami apa yang belum kita lakukan, apa yang belum kita capai dengan kehendak Tuhan, maka kita memerlukan pertobatan bukan hanya sebatas penyesalan, tetapi bagaimana sebuah pertobatan itu adalah sebuah pembaharuan hati, pembaharuan arah hidup yang boleh kita lakukan. Bukan hanya sebatas penyesalan, tetapi ada perubahan, pembaharuan hati kita dan juga arah hidup kita. Oleh karena itu, pertobatan yang sejati, ketika kita mampu melakukan pertobatan yang sejati dalam kehidupan kita, hal positifnya yang bisa kita bawa adalah kita membawa sukacita baik bagi Allah, dan tentunya kehidupan kita juga jauh lebih baik hari demi hari, dan juga untuk ke masa depan yang jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini
bagaimana ajakan Tuhan kami melihat karya Tuhan yang mencari dan menyelamatkan. Sungguh kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk senantiasa membaharui hati dan arah hidup kami, yang tentunya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan segala kehendak Tuhan, agar kami boleh melakukan itu, membaharui hati dan pikiran kami, agar kiranya dalam perjalanan kehidupan kami boleh melihat kekurangan kami, apa yang belum kami lakukan untuk memenuhi kehendak Allah, apa yang belum kami capai untuk menghadirkan sukacita. Oleh karena itu, Engkaulah yang membentuk kehidupan kami, merubah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa memberikan waktu, memberikan kehidupan kami, melakukan kehendak Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati. Demikian juga anak-anak yang masih dalam kegiatan sekolah, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, agar mereka juga boleh mendapatkan setiap ilmu yang diberikan oleh para guru, dan juga boleh menghadirkan untuk masa depan yang jauh lebih baik lagi. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat Tuhan yang bisa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selamanya. Amin.